Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini hanya sebuah mimpi yang terlalu konsisten? Bahwa dunia ini, dengan segala keindahan dan kekacauannya, hanya sekadar tiruan dari sesuatu yang lebih nyata? Pernahkah kamu menatap langit, menatap orang-orang di sekitarmu, mendengar detak jantungmu sendiri, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang menghantui? Apakah semua ini nyata, atau hanya sebuah simulasi? Bayangkan, kamu bangun pagi ini. Cahaya matahari menyinari wajahmu. Kamu menyikat gigi, sarapan, bekerja, tertawa dengan teman, menangis dalam diam. Tapi bagaimana jika semua itu, semua perasaan, warna, suara, bukanlah apa yang kamu kira? Bagaimana jika seluruh hidupmu hanya sebuah simulasi komputer yang sangat rumit? Sebuah realitas palsu yang dirancang untuk membuatmu percaya bahwa kamu hidup, padahal kamu tidak pernah benar-benar hidup. Mungkin terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Tapi ide ini bukanlah hal baru. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Filsuf Prancis abad ke-17, René Descartes, pernah bertanya, bagaimana aku tahu bahwa dunia di sekitarku benar-benar nyata? Bagaimana jika ada iblis jahat yang memperdaya seluruh indraku, membuatku percaya bahwa aku sedang duduk di kursi, padahal aku sebenarnya tak punya tubuh? Dari keraguan ini lahirlah kalimat legendarisnya, Cogito, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Tapi bahkan Descartes tak pernah membayangkan bahwa berabad-abad kemudian, manusia akan menciptakan realitas buatan. Video game, augmented reality, dunia virtual, semua ini semakin mendekati satu pertanyaan besar. Jika kita bisa membuat simulasi hidup untuk karakter fiksi, bagaimana kita yakin bahwa kita bukan karakter fiksi dalam simulasi lain yang lebih besar? Lalu muncul teori dari ilmuwan masa kini seperti Nick Bostrom dan Elon Musk. Menurut mereka, jika manusia terus mengembangkan teknologi realitas virtual, maka sangat mungkin peradaban masa depan akan mampu menciptakan simulasi dunia yang begitu realistis, hingga makhluk di dalamnya tidak sadar bahwa mereka sedang disimulasikan. Dan jika satu peradaban bisa membuat miliaran simulasi, maka kemungkinan kita berada dalam realitas asli hanyalah 1 banding miliaran. Secara statistik, kita sangat mungkin hanya simulasi. Terdengar gila? Tunggu dulu. Ilmuwan kuantum menemukan bahwa partikel terkecil di alam semesta ini tidak punya bentuk pasti sampai diamati. Dunia ini, tampaknya, bekerja seperti program komputer. Segala sesuatu diperlihatkan hanya ketika kita melihatnya. Layaknya video game, yang hanya merender pohon ketika pemain mendekatinya. Sebuah realitas hemat energi. Rasionalitas ini memunculkan satu hipotesis mengerikan. Dunia ini hanya dirender untuk kita. Untuk kesadaran kita. Maka siapa sang programmernya? Di sisi lain, psikologi menunjukkan bahwa manusia bisa sepenuhnya tertipu oleh kenyataan yang dibuat-buat. Efek Mandela, ilusi optik, ingatan palsu. Semua ini menunjukkan bahwa pikiran kita sangat mudah dipengaruhi, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya pasti. Kita tidak melihat dunia seperti adanya. Kita hanya melihat representasi yang dibentuk otak kita. Seseorang pernah berkata, kita tidak pernah melihat dunia. Kita hanya melihat proyeksi dari dalam diri kita sendiri. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah dunia ini nyata. Tapi, apakah persepsi kita cukup stabil untuk membedakan yang nyata dan yang ilusi? Dalam film The Matrix, Morpheus memberi Neo pilihan antara 2 pil, merah atau biru. Satu akan membuatnya tetap hidup dalam dunia ilusi yang nyaman, satunya lagi akan membawanya keluar dari simulasi, menemukan dunia yang sebenarnya. Tapi bagaimana jika tidak ada dunia nyata untuk keluar darinya? Bagaimana jika semua level yang kita pikir nyata hanyalah ilusi yang lebih rumit? Jika kamu merasa ini seperti mimpi, kamu tidak sendirian. Bahkan dalam psikologi eksistensial, banyak orang mengalami depersonalization, rasa bahwa diri ini seperti pengamat, seperti boneka yang menjalani hidup tanpa kendali. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena gangguan mental. Tapi kadang, karena kita terlalu sadar. Sadar bahwa dunia ini tidak masuk akal. Jika benar dunia ini simulasi, maka kematian bukanlah akhir, hanya sebuah lockout. Mungkin kita akan dibangunkan di dunia lain,
seperti pemain yang keluar dari NMR. Tapi jika itu benar, siapa yang menyalakan game ini? Dan untuk apa? Kita hidup dalam dunia di mana realita digital mulai menyatu dengan dunia nyata. Deepfake bisa menciptakan wajah palsu yang tak bisa dibedakan dari nyata. AI bisa meniru manusia. Video yang kamu lihat, suara yang kamu dengar, bahkan orang yang kamu percaya, bisa jadi tidak pernah ada. Maka apa yang tersisa dari kenyataan? Yang lebih menakutkan bukanlah dunia ini palsu, tapi bahwa kita tidak punya cara untuk membedakannya dari yang asli. Bahwa mungkin, pencarian akan kebenaran hanyalah bagian dari program itu sendiri. Kita didesain untuk mencari makna dalam sistem yang tidak punya makna. Dan dalam sunyi yang panjang, kamu mungkin bertanya, kalau semua ini ilusi, mengapa rasanya begitu nyata? Karena mungkin, seperti dalam mimpi, yang kita sebut nyata hanyalah kesepakatan. Dan begitu kamu sadar kamu sedang bermimpi, kamu mulai bertanya, siapa yang sedang bermimpi siapa? Jika kamu masih mendengarkan, mungkin kamu sudah mulai mempertanyakan segalanya. Mungkin kamu sedang menatap layar sambil berpikir, apakah yang aku lihat ini adalah sesuatu yang aku benar-benar pilih? Atau ada kekuatan yang lebih besar, tersembunyi, yang menyusun jalan hidupku seperti barisan kode? Kita hidup di zaman di mana komputer bisa memprediksi gerakanmu, AI bisa menulis kata-katamu, algoritma tahu apa yang akan kamu beli sebelum kamu sendiri menyadarinya. Dan kamu percaya bahwa kamu punya kehendak bebas? Seperti pion dalam catur kosmik, kita digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kita berpikir bahwa kita memilih. Tapi apakah itu pilihan, atau hanya ilusi pilihan? Filsuf abad ke-18, Immanuel Kant, pernah berkata bahwa kita tidak pernah mengalami dunia seperti adanya. Kita hanya bisa memahami dunia melalui struktur pemahaman kita sendiri. Dalam kata lain, otak kita menyaring, memutar, dan menginterpretasi semua realitas. Bahkan warna merah yang kamu lihat, bukanlah merah itu sendiri. Itu adalah interpretasi otak terhadap frekuensi cahaya. Jika kamu menyentuh meja dan merasa keras, itu bukan karena benda itu benar-benar padat. Dalam skala kuantum, tidak ada yang benar-benar padat. Hanya gelombang energi dan ruang kosong yang bergetar dalam harmoni teratur. Jadi kenapa kita merasa semuanya begitu solid? Mungkin karena kita berada dalam simulasi yang didesain untuk memberikan sensasi solid, rasa nyeri, sentuhan, suara, semua ilusi sensorik untuk menciptakan dunia yang tampak nyata. Kamu mungkin berpikir, kalau ini benar simulasi, siapa yang membuatnya? Dan untuk apa? Pertanyaan itu membawa kita ke tepi jurang paling dalam dari spekulasi filosofis. Beberapa ilmuwan percaya bahwa peradaban masa depan, superintelligent AI atau makhluk yang jauh lebih maju dari manusia, menciptakan simulasi sebagai eksperimen. Untuk mengamati, memahami, bahkan bermain-main dengan kesadaran. Namun, yang lain percaya bahwa kita sendirilah yang membuat simulasi ini. Bahwa kita adalah versi masa depan dari diri kita sendiri, yang kembali ke masa lalu dalam bentuk kesadaran virtual, menghidupi kembali sejarah, cinta, penderitaan, dan tragedi, demi sebuah pelajaran. Demi evolusi spiritual. Dan ini bukan hanya teori gila. Simulasi eksperimental sudah dilakukan hari ini. Dalam laboratorium, kita bisa mensimulasikan sistem saraf, otak kecil seekor cacing, bahkan mulai menyusun model kognisi manusia dalam AI. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah kita menciptakan simulasi, tapi, seberapa cepat simulasi itu akan menyamai kenyataan? Dan jika kamu hidup dalam simulasi, apakah penderitaanmu juga ilusi? Apakah rasa sakit itu nyata? Apakah kehilangan, kemarahan, trauma, hanya data? Di satu sisi, kamu ingin mengatakan tidak. Karena kamu merasa. Kamu menangis. Kamu mencintai. Kamu patah hati. Tapi di sisi lain, bukankah perasaan-perasaan itu adalah hasil dari reaksi kimia dalam otakmu? Bukankah itu juga hanya program biologis? Filsafat Buddha mengajarkan bahwa dunia adalah maya, ilusi. Bahwa penderitaan datang dari keterikatan pada sesuatu yang tak pernah benar-benar ada. Mereka mengajarkan bahwa kesadaran sejati datang dari melepas semua asumsi tentang kenyataan. Lalu, bukankah itu serupa dengan membebaskan diri dari simulasi? Jika kamu duduk dalam ruang gelap, menutup mata, dan membiarkan pikiranmu melayang,
Apakah kamu masih ada? Apakah kamu masih menjadi kamu, tanpa dunia di sekitarmu? Atau kamu mulai menyadari bahwa semua definisi tentang aku ternyata dibangun dari luar, nama, wajah, status sosial, keyakinan, bahkan kenangan, semua itu bukan kamu. Semua itu bisa dihapus, diubah, dimanipulasi. Dan yang tersisa hanyalah sesuatu yang diam. Kesadaran. Sebuah titik sunyi yang hanya mengamati. Dan apa yang mengamati itu? Apakah itu kamu? Atau itu juga bagian dari sistem? Mari kita bayangkan sebuah skenario ekstrim. Kamu dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah ruangan, tanpa pernah melihat dunia luar. Seluruh dunia hanya hadir melalui layar video, suara, informasi. Kamu akan percaya bahwa itulah dunia. Kamu tidak tahu bahwa ada pohon, laut, atau bintang. Karena realitasmu dibatasi oleh input yang kamu terima. Bukankah kita semua seperti itu? Kita lahir ke dunia dengan panca indera terbatas, diajarkan oleh sistem pendidikan, dibentuk oleh media, dan dikondisikan oleh budaya. Kita percaya bahwa itu adalah dunia yang nyata. Tapi kita tak pernah bisa membandingkannya dengan yang sebenarnya, karena kita tak pernah melihat aslinya. Kita tak tahu apakah kita hanya ada dalam ruangan. Dan saat kamu mencoba keluar dari ruangan itu, sistem akan melawan. Orang-orang akan mengatakan kamu gila. Akan menyuruhmu kembali mengikuti aturan. Mereka bilang, itu semua hanya hayalan. Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi bagaimana jika justru karena kamu berpikir, kamu mulai menyadari bahwa hidup ini adalah ilusi? The Matrix mengajarkan kita satu hal penting, bahwa manusia lebih suka hidup dalam kebohongan yang nyaman, daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Tapi kamu yang menonton ini, mendengarkan suara ini, mungkin mulai curiga. Bahwa kenyamanan yang kamu rasakan selama ini, mungkin palsu. Dan bahwa rasa hampa yang kamu alami bukanlah kegagalanmu, tapi pertanda bahwa realitas ini tidak cukup untuk jiwamu. Mungkin kamu merasa terjebak dalam pola yang sama. Bangun, bekerja, tidur. Ulang lagi. Makan, merasa lelah, lalu mati. Hidup seperti NPC, non-playable karakter. Seolah-olah kamu hanya mengikuti skrip. Tapi kamu punya pilihan. Untuk berhenti, merenung, bertanya. Untuk menantang sistem. Kita bukan hanya tubuh, kita bukan hanya pikiran. Kita adalah kesadaran yang mencoba memahami dirinya sendiri, di dalam dunia yang tidak masuk akal. Dan ketika kamu mulai sadar bahwa ini mungkin simulasi, kamu mulai bertanya, jika hidup ini permainan, maka apa tujuan permainannya? Apakah untuk menang? Apakah untuk bertahan hidup? Atau untuk menemukan jalan keluar? Jika kamu pernah merasa seperti sedang hidup di dunia yang tidak nyata, tuliskan di kolom komentar, aku merasa ini bukan dunia asliku. Mari kita lihat berapa banyak yang juga merasa sama. Karena mungkin, kamu tidak sendiri. Bayangkan sebuah otak manusia. Otak yang diletakkan di dalam sebuah toples transparan, dijaga agar tetap hidup dengan larutan elektrolit, dan dihubungkan ke sebuah komputer super canggih yang mengirimkan sinyal elektrik persis seperti yang diterima oleh otak di tubuh asli. Otak ini tidak tahu bahwa dirinya hanya otak. Ia merasa memiliki tubuh, tangan, mata. Ia merasa berlari di taman, berbicara dengan orang, jatuh cinta, menangis. Semua karena sinyal elektrik yang dirancang agar ia percaya akan dunia yang tidak pernah ada. Inilah yang disebut brain in a vat, atau dalam bahasa Indonesia, otak dalam tabung. Sebuah eksperimen pikiran filosofis yang mempertanyakan realitas dari titik paling radikal. Jika seluruh pengalaman kita berasal dari sinyal otak, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa dunia ini bukan rekayasa sempurna? Pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata? Tapi, bagaimana cara membuktikan bahwa ini nyata? Jika kamu tidak bisa membedakan antara pengalaman buatan dan nyata, apakah perbedaannya masih penting? Bahkan dalam mimpi, kamu bisa merasakan ketakutan, cinta, kebahagiaan. Kamu bisa berteriak, menangis, bahkan merasa bahwa mimpi itu sangat logis sampai kamu terbangun. Dan ketika kamu bangun, kamu berkata, itu hanya mimpi. Tapi, bagaimana kamu tahu bahwa kamu telah bangun? Bukankah kamu hanya berpindah dari satu sistem kesadaran ke sistem lain? Filsuf Cina kuno, Zhuangzi,
pernah bermimpi bahwa dia adalah seekor kupu-kupu. Dalam mimpi itu, dia merasa dirinya adalah kupu-kupu sungguhan. Namun ketika ia bangun, ia mulai bertanya, apakah aku Zhuangzi yang bermimpi menjadi kupu-kupu? Ataukah aku seekor kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi manusia bernama Zhuangzi? Pertanyaan ini bukan permainan kata. Ini adalah kebingungan yang sangat nyata bagi kesadaran. Kita tidak tahu titik awal dari apa yang kita sebut nyata. Coba pikirkan, sejak kamu lahir, kamu tidak pernah benar-benar keluar dari pikiranmu sendiri. Semua yang kamu lihat, dengar, dan rasakan, diproses di dalam otakmu. Kamu tidak pernah berinteraksi langsung dengan dunia luar, hanya dengan interpretasi otakmu terhadap sinyal. Maka siapa yang bisa menjamin bahwa sinyal itu bukan buatan? Apa yang membuatmu yakin bahwa orang-orang di sekitarmu adalah makhluk sadar dan bukan bagian dari simulasi ini? Bagaimana kamu tahu bahwa mereka tidak sekadar karakter latar, aktor dalam naskah yang dirancang untuk menguji keputusanmu? Ketika kamu berbicara kepada seseorang, kamu tidak bisa masuk ke dalam kesadarannya. Kamu hanya menafsirkan kata-katanya, ekspresinya, dan reaksinya. Tapi kamu tidak pernah bisa memastikan bahwa mereka sadar. Maka bagaimana kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya entitas sadar di dunia ini? Ini bukan sekadar pertanyaan aneh dari para filsuf. Dalam dunia AI, ada istilah yang disebut solipsisme mesin, keyakinan bahwa hanya kesadaran tertentu yang nyata, sementara yang lain mungkin hanya simulasi. Apakah kamu pernah bertanya, bagaimana jika hanya kamu yang benar-benar ada? Jika semua yang kamu lihat hanya untuk kamu, apakah kamu subjek, atau kamu objek dari eksperimen ini? Mungkin kamu merasa itu terlalu ekstrim. Tapi sekarang lihat keluar. Dunia semakin tidak nyata. Deepfake bisa menampilkan wajah seseorang melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. AI bisa menciptakan suara dari orang yang sudah mati. Foto bisa dipalsukan. Berita bisa dibuat. Bahkan sejarah bisa ditulis ulang. Maka jika kamu tidak bisa percaya pada matamu, telingamu, bahkan pada ingatanmu, maka apa yang tersisa? Jawabannya adalah kesadaran. Satu-satunya hal yang tak bisa kamu bantah. Kamu bisa salah tentang segalanya, kecuali bahwa kamu sedang sadar. Inilah yang membuat kesadaran begitu misterius. Ia hadir, tapi tak bisa dijelaskan. Ia mengetahui, tapi tak bisa ditunjukkan. Sains bisa menjelaskan otak. Tapi tak satupun ilmuwan mampu menjelaskan dari mana datangnya kesadaran. Apa itu rasa aku? Mengapa dari tumpukan neuron dan impuls listrik bisa muncul perasaan, keinginan, rasa takut, dan cinta? Jika dunia ini adalah simulasi, maka kesadaranmu adalah bug di dalam sistem. Sesuatu yang tak bisa dimengerti, tak bisa dikontrol sepenuhnya. Kesadaran adalah satu-satunya hal yang membuatmu lebih dari sekadar karakter dalam permainan. Tapi bahkan kesadaran pun bisa ditipu. Eksperimen neurologi telah menunjukkan bahwa otak bisa dipengaruhi untuk merasa seperti sedang melayang, seperti berada di luar tubuh, atau merasa berada di ruangan lain. Semua hanya dengan rangsangan tertentu pada area otak yang spesifik. Maka apakah pengalaman spiritual, pengalaman keluar dari tubuh, bahkan pengalaman hampir mati, hanyalah rangsangan pada sistem saraf? Atau, apakah itu bukti bahwa kita adalah lebih dari tubuh ini? Bayangkan jika kita menciptakan simulasi yang begitu sempurna, sehingga entitas di dalamnya mengembangkan kesadaran, membangun sains, filsafat, dan kemudian mulai bertanya, apakah kita nyata? Sekarang bayangkan, bahwa kita adalah entitas itu. Bahwa pencarian kita akan makna, akan Tuhan, akan asal-usul, adalah cermin dari kesadaran dalam simulasi yang ingin tahu siapa yang menciptakannya, maka pencarianmu bukanlah sia-sia. Justru ketika kamu mulai bertanya, ketika kamu mulai menggali, kamu sedang membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar program. Bahwa ada api di dalam dirimu yang tidak bisa disimulasikan, hasrat untuk memahami. Kita semua seperti Neo. Kita semua pernah melihat ke cermin dan merasakan ada yang salah dengan dunia ini, tapi tidak bisa menjelaskan apa. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tak bisa lagi berpura-pura. Dunia akan tetap berjalan, ya. Kamu akan tetap bangun, bekerja, bertemu orang. Tapi di balik semua itu, kamu mulai melihat retakan kecil di dinding kenyataan. Kamu mulai mendengar suara di dalam kepalamu berkata, ada yang lebih dari ini. Dan kamu akan mencari. Kamu akan membaca. Kamu akan bertanya.
Kamu akan mencoba memahami. Karena itu adalah kodemu. Itu adalah sesuatu yang tak bisa dihentikan, tak bisa dibungkam. Kamu adalah anomali dalam sistem. Dan itulah alasan kamu menemukan video ini. Jika kamu pernah merasa bahwa dunia ini seperti mimpi yang terlalu realistis, atau kamu pernah merasa terjaga di tengah keramaian, tuliskan pengalamanmu di komentar. Siapa tahu, kamu tidak sendirian di dalam simulasi ini. Apa yang membuat sesuatu disebut nyata? Apakah karena bisa disentuh, dilihat, diukur, atau karena cukup banyak orang menyepakatinya? Kalau realitas adalah kesepakatan bersama, maka dunia ini bisa saja hanyalah kontrak sosial. Seperti panggung teater, di mana semua aktor bermain peran dengan serius, lupa bahwa mereka sedang berakting. Dan ketika seseorang memutuskan untuk berhenti bermain, dia disebut aneh, gila, bahkan berbahaya. Dalam dunia modern, kita telah dibentuk oleh narasi yang tak pernah kita pilih. Kita dilahirkan ke dalam sistem yang telah berjalan sebelum kita ada. Sistem ekonomi, sistem nilai, sistem moralitas, sistem realita. Dan dari lahir hingga mati, kita diajarkan satu pesan yang sama, jangan bertanya terlalu jauh. Tapi ada orang-orang yang berani bertanya. Salah satunya adalah Nick Bostrom, seorang filsuf dan ahli transhumanisme dari Oxford. Ia mengajukan sebuah argumen yang sederhana, tapi mengguncang fondasi filsafat modern, bahwa jika sebuah peradaban sangat maju hingga mampu menciptakan simulasi kesadaran, maka kemungkinan besar kita hidup di dalam salah satu dari simulasi itu, dan bukan di dunia nyata. Argumennya bukan berdasarkan intuisi mistis, tapi logika statistik. Jika satu peradaban saja bisa membuat simulasi realitas, maka mereka bisa membuat jutaan. Dan jika ada jutaan dunia buatan, serta hanya satu dunia asli, maka kemungkinan kita hidup di dunia asli hampir nol. Dengan kata lain, jika simulasi semacam itu mungkin secara teknologi, maka hampir pasti kita sedang mengalaminya sekarang. Tentu, kamu bisa membantah. Kamu bisa berkata, tapi aku merasa ini nyata. Tapi apakah merasa nyata adalah ukuran kebenaran? Tidakkah kita juga merasa mimpi itu nyata saat kita berada di dalamnya? Dan pertanyaan yang lebih mengganggu adalah, apa motif di balik simulasi ini? Ada banyak spekulasi. Mungkin ini adalah eksperimen ilmiah, dilakukan oleh peradaban yang jauh lebih maju. Mungkin ini adalah permainan, dan kita hanya karakter dalam hiburan kosmik. Atau mungkin ini adalah ujian, sebuah skenario spiritual untuk menguji karakter kesadaran. Tapi ada kemungkinan lain yang lebih menakutkan, bahwa tidak ada motif. Bahwa kita hanyalah produk sampingan dari sistem tak bernyawa yang secara acak membentuk simulasi. Bahwa semua penderitaan, cinta, kebahagiaan, dan pengorbanan yang kita alami, hanyalah efek samping dari program yang berjalan. Apakah itu berarti hidup ini tidak punya makna? Justru sebaliknya. Dalam dunia yang tak menjamin makna, satu-satunya makna yang benar-benar ada adalah yang kita ciptakan sendiri. Ketika segalanya mungkin ilusi, maka satu-satunya kebenaran yang bisa kita pegang adalah pilihan kita untuk mencintai, memilih, dan mencari kebenaran, meskipun mungkin tak pernah ditemukan. Bahkan dalam simulasi, perjuangan kita untuk memahami, untuk menciptakan, untuk merasakan, adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap absurditas sistem. Einstein pernah mengatakan bahwa alam semesta ini tampaknya matematis. Bahwa hukum-hukumnya bisa dijelaskan dengan rumus, konstanta, logika numerik. Tapi siapa yang menulis kode ini? Kenapa semuanya begitu presisi? Kenapa tidak kacau? Jika dunia ini adalah simulasi, maka ia adalah simulasi yang sangat indah. Dari pola galaksi hingga struktur DNA, dari spiral Fibonacci di bunga hingga simetri dalam wajah manusia. Semuanya seperti hasil desain. Tapi siapa yang mendesain? Atau, apakah kesadaran itu sendiri adalah arsiteknya? Beberapa mistikus dan filsuf timur percaya bahwa dunia ini adalah mimpi Tuhan. Sebuah mimpi kolektif di mana semua makhluk adalah bagian dari kesadaran tunggal yang sedang mengeksplorasi dirinya sendiri. Kita adalah mimpi. Tapi kita juga adalah pemimpi. Dan jika itu benar, maka hidup ini bukan sekadar program, tapi puisi. Puisi yang ditulis oleh sesuatu yang tak bisa kita sebut, tak bisa kita pahami, tapi bisa kita rasakan di saat-saat paling sunyi. Ketika kita memandang matahari tenggelam, ketika kita jatuh cinta,
ketika kita menangis sendirian di malam hari tanpa tahu alasannya. Mungkin dalam simulasi, yang paling nyata adalah air mata. Bukan karena airnya, tapi karena artinya. Karena rasa di baliknya. Ketika kamu merasa hidup ini terlalu absurd, terlalu mekanis, terlalu repetitif, kamu mungkin benar. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal kesadaranmu. Bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains, dengan agama, dengan filsafat. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, kerinduan. Kerinduan akan sesuatu yang lebih nyata dari yang nyata. Kerinduan akan rumah yang tak pernah kamu lihat, tapi selalu kamu rindukan, dan kerinduan itu mungkin adalah bukti bahwa dunia ini bukan rumahmu. Dalam tradisi Sufi, ada keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat perantauan, bukan tempat tinggal. Bahwa jiwa manusia berasal dari sesuatu yang lebih tinggi, dan hidup di dunia ini hanyalah perjalanan pulang. Jika simulasi ini ada, maka itu bukan penjara. Itu adalah jalan, tapi jalan menuju kemana? Itu pertanyaan yang harus kamu temukan sendiri jawabannya. Kamu bisa terus hidup dalam program, bangun setiap hari, menuruti algoritma sosial, menjadi bagian dari sistem yang tak kamu mengerti. Atau, kamu bisa menjadi glitch. Kamu bisa memilih untuk sadar. Untuk bertanya. Untuk meragukan. Untuk mencari, dan mungkin, jika cukup banyak orang yang terjaga, kita bisa meretas sistem ini. Kita bisa keluar dari kabut ilusi, dan melihat kenyataan di balik kenyataan, tapi keluar bukan berarti lari. Keluar berarti mengubah cara kita memandang dunia. Bahwa apapun realitasnya, apakah buatan atau tidak, kita bisa memilih untuk mengisinya dengan kejujuran, kasih, dan kesadaran. Dan mungkin, itulah maksud dari semua ini. Apakah kamu percaya bahwa dunia ini adalah mimpi kolektif, simulasi teknologi, atau ciptaan Tuhan? Tulis versimu di komentar. Mari kita kumpulkan jawaban dari para pencari kebenaran. Kita telah membahas kemungkinan bahwa dunia ini adalah simulasi. Kita telah menyentuh filsafat, teori fisika, logika statistik. Tapi sebelum semua itu, manusia telah sejak lama merasakan kegelisahan yang sama, bahwa mungkin apa yang kita lihat, rasakan, dan percaya bukanlah kebenaran yang sejati. Mari kita kembali jauh ke masa lalu, jauh sebelum komputer ditemukan, jauh sebelum sains bisa menjelaskan atom atau kuark. Para filsuf timur seperti Shankara dari tradisi Vedanta telah mengatakan bahwa dunia ini adalah maya, ilusi. Bahwa dunia fenomenal ini bukan realitas sejati, melainkan pantulan. Seperti bayangan api di dinding gua Plato. Plato sendiri, lewat Allegory of the Cave, mengatakan bahwa manusia seperti tahanan yang hidup sejak lahir di dalam gua, terikat, hanya bisa melihat bayangan di dinding, dan percaya bahwa itulah realitas. Mereka tidak pernah tahu bahwa di luar gua ada cahaya sejati, matahari yang memancarkan realitas sesungguhnya. Mereka nyaman dengan ilusi karena mereka tidak tahu ada yang lebih nyata dari yang terlihat. Kita adalah para tahanan itu. Layar-layar yang kita pandangi setiap hari adalah dinding gua modern. Dan apa yang kita lihat di dalamnya bukanlah dunia, melainkan pantulan dari pantulan. Kita menyerap nilai dari media sosial, ide dari algoritma, cinta dari drama, ketakutan dari berita, dan identitas dari angka-angka pengikut. Kita hidup dalam versi kita yang dikurasi, disaring, difilter, lalu kita menyebutnya aku. Tapi jika dunia ini ilusi, dan aku juga ilusi, lalu apa yang tersisa? Pertanyaan itu tidak punya jawaban sederhana. Tapi budaya populer mencoba memberi kita jendela. Lewat fiksi, kita melihat refleksi dari kebenaran yang terlalu dalam untuk ditangkap langsung. Film The Matrix menggambarkan dunia digital yang menipu manusia, di mana yang dianggap nyata hanyalah program. Karakter utama, Neo, harus memilih antara pil biru, untuk tetap hidup dalam kebohongan yang nyaman, atau pil merah, untuk menghadapi kenyataan yang keras dan membingungkan. Menariknya, kata Neo adalah anagram dari One. 1. Sang terpilih. Ia adalah representasi dari manusia yang sadar. Yang memilih kesadaran meski berarti menderita. Yang menolak kenyamanan demi kebenaran. Bukankah itu gambaran dari setiap pencari kebenaran? Bahwa kesadaran bukanlah hadiah, tapi beban.
Dan hanya mereka yang berani menderita demi makna yang layak melihat dunia tanpa tirai. Pertanyaannya, apakah kamu siap menelan pil merah? Di film Inception, kita diajak menjelajahi dunia mimpi yang bertingkat. Realita menjadi relatif. Seseorang bisa terbangun dari mimpi, hanya untuk menyadari bahwa ia masih di dalam mimpi lainnya. Ini mirip dengan pertanyaan klasik, bagaimana jika aku bangun suatu hari dan ternyata hidup ini hanyalah mimpi panjang? Lantas, siapa pemimpinya? Dalam filsafat Buddha, disebutkan bahwa tidak ada aku sejati. Yang ada hanyalah aliran pengalaman yang terus berubah. Pikiran, emosi, tubuh, dan kepribadian hanyalah rangkaian ilusi yang membentuk identitas sementara. Kesadaran sejati hanya bisa ditemukan ketika kita melampaui semua identitas itu, sama seperti komputer, sistem ini bekerja berdasarkan input dan output. Tapi siapa yang mengamati semua itu? Siapa yang menyadari bahwa ia sedang menyadari? Mungkin di sanalah letak jawabannya. Bukan pada pikiran. Bukan pada tubuh. Tapi pada kesadaran itu sendiri. Kesadaran murni, tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa identitas. Kesadaran yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dialami. Dan mungkin, itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Beberapa ilmuwan dan filsuf modern bahkan berspekulasi bahwa kesadaran bukanlah hasil dari materi, melainkan materi adalah hasil dari kesadaran. Artinya, realitas muncul karena ada yang menyadarinya. Bukan sebaliknya, seperti dalam permainan komputer, dunia baru muncul ketika karakter melihatnya. Ruang dan waktu dirender hanya saat dibutuhkan. Dan jika tidak dilihat, ia tidak ada. Dunia menjadi nyata karena kita memperhatikannya. Jadi, bisa jadi, kita bukan bagian dari simulasi. Tapi kita adalah kunci yang membuat simulasi itu hidup, dan jika kamu adalah pemain dalam dunia ini, entah ciptaan Tuhan, sistem AI, atau pantulan kesadaran agung, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini nyata? Tapi, bagaimana kamu akan bermain? Jika hidup ini adalah game, maka kamu bebas memilih karaktermu. Kamu bisa jadi korban. Atau pahlawan. Kamu bisa jadi pencari kebenaran. Atau pencipta makna. Kamu bisa tetap mengikuti naskah yang diberikan. Atau kamu bisa menulis ulang skripnya. Dan di titik ini, realitas menjadi lebih dari sekadar fisika atau filsafat. Ia menjadi etika. Ia menjadi spiritualitas. Ia menjadi pertanyaan yang tak bisa dijawab, hanya bisa dijalani. Apakah Tuhan itu programmer? Apakah Tuhan itu kesadaran kolektif? Apakah Tuhan itu dirimu yang tertidur? Tidak ada jawaban pasti. Tapi mungkin, dalam setiap usaha kita untuk bertanya, untuk mencipta, untuk mencintai, kita sedang mendekat padanya. Karena pertanyaan itu sendiri adalah jembatan antara ilusi dan kebenaran. Dan jika kamu pernah merasa hampa, bingung, tersesat dalam labirin dunia ini, mungkin itu karena jiwamu sedang merindukan rumah aslinya. Mungkin karena jauh di dalam, kamu tahu bahwa dunia ini bukan segalanya. Bahwa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains, tak bisa dipetakan oleh logika, tak bisa dibuktikan oleh empiris. Tapi bisa kamu rasakan dalam diam. Dalam sunyi. Dalam cinta. Ketika kamu memeluk seseorang sepenuh hati, ketika kamu menangis karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, ketika kamu terbangun di malam hari dan merasa ada yang hilang, mungkin itu adalah sistem yang bergetar. Mungkin itu adalah simulasi yang memberi sinyal bahwa kamu mendekati sesuatu yang nyata. Dan mungkin, sekali lagi, kebenaran bukanlah sesuatu yang harus kamu temukan, tapi sesuatu yang harus kamu hidupi. Kalau dunia ini benar-benar simulasi, karakter seperti apa yang kamu pilih untuk mainkan? Penonton yang diam? Atau pemain yang sadar? Tulis di komentar, dan jadikan ini ruang dialog kita semua. Bayangkan sejenak, bahwa semua ini hanyalah permainan. Bukan permainan dalam arti remeh, tapi permainan suci. Satu skenario kosmik yang begitu besar, begitu kompleks, sehingga kamu lupa bahwa kamu sedang bermain. Lupa bahwa kamu memilih datang ke dunia ini. Seperti anak kecil yang larut dalam permainan pura-pura, tertawa, menangis, marah, takut, semua terasa nyata. Tapi ada momen saat permainan berakhir.
Ketika topeng dilepas, dan semua orang sadar, oh, itu hanya permainan. Tapi yang kita jalani sekarang, terasa terlalu nyata untuk disebut permainan. Kita bisa merasa sakit. Kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Kita bisa jatuh ke dalam lubang depresi, kesepian, kecemasan eksistensial. Kita menangis bukan karena skenario, tapi karena hati kita benar-benar luka. Jadi jika ini hanya simulasi, mengapa rasanya bisa sesakit ini? Mungkin karena justru dalam rasa sakit itulah kita menemukan makna. Mungkin penderitaan adalah jalan untuk mengingat bahwa kita hidup. Bahwa kita masih punya kesadaran. Bahwa kita bukan sekadar program yang menjalankan perintah, tapi jiwa yang sedang bertumbuh. Dan mungkin, kehidupan sejati bukanlah tentang menemukan apakah dunia ini nyata atau ilusi. Tapi tentang bagaimana kamu bertindak seolah semuanya berarti. Coba bayangkan, seekor karakter dalam game menyadari bahwa dia hidup di dalam sistem. Tapi dia tetap memilih untuk melindungi sesama, mencintai, berjuang, dan menciptakan keindahan. Apakah kamu akan mengatakan bahwa hidupnya sia-sia? Atau justru, mulia? Disinilah letak jawaban yang tak terucapkan itu muncul, bahwa keaslian tidak selalu lahir dari realitas, tapi dari niat. Dari kesadaran. Dari pilihan sadar untuk hidup dengan makna, meski dunia ini mungkin hanya mimpi panjang dari sang pemimpi agung. Mari kembali ke kisah The Matrix. Ketika Neo benar-benar sadar bahwa dunia ini hanyalah kode, ia tidak menyerah. Ia justru bangkit. Ia memilih untuk mengubah sistem dari dalam. Ia tidak kabur. Ia bertarung. Ia menciptakan celah di dunia yang tertutup, kita pun bisa seperti itu. Setiap kali kita bertanya, mengapa aku di sini? Atau, apa tujuan hidupku? Kita sedang mengguncang sistem. Setiap kali kita mencintai tanpa alasan, memaafkan tanpa pamrih, dan menciptakan seni dari rasa hampa, kita sedang membelokkan alur simulasi menjadi puisi eksistensi. Dan justru dalam pilihan-pilihan kecil itu, untuk bangun pagi meski hati lelah, untuk mendengarkan orang lain meski pikiran penuh, untuk berkata jujur meski takut, disitulah kita menciptakan realitas yang lebih nyata dari dunia itu sendiri. Kita bukan korban simulasi. Kita adalah pencipta kesadaran di dalamnya. Kita adalah kesalahan sistem yang tak bisa diprediksi. Glitch dalam matriks. Bukti bahwa bahkan dalam sistem yang sempurna, selalu ada ruang untuk kebebasan. Untuk cinta. Untuk harapan. Dan mungkin itulah misi kita. Bukan untuk membuktikan apakah dunia ini nyata atau tidak. Tapi untuk membuat dunia ini layak dihuni. Bahkan jika ia hanya sementara. Bahkan jika ia hanya pantulan. Ketika kamu melihat mata orang lain dan merasa seperti mengenalnya, padahal baru bertemu, mungkin itu bukan ilusi. Mungkin itu kenangan dari simulasi sebelumnya. Ketika kamu merasa dunia terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan, atau terlalu kacau untuk sekadar disengaja, mungkin kamu sedang mendekati titik singularitas kesadaran. Mungkin, kamu sedang bangun. Dan jika kamu mendengarkan ini sekarang, bukan karena algoritma membawamu ke sini, tapi karena sesuatu dalam dirimu mencari kebenaran. Sesuatu yang sudah lama ingin terbangun. Dan momen ini adalah pemicunya. Karena pada akhirnya, yang penting bukan apakah kita hidup di dunia nyata atau ilusi. Tapi apakah kita hidup dengan kesadaran, dengan rasa ingin tahu, dan dengan cinta. Jika video ini menyentuhmu, bukan karena aku yang berkata, tapi karena jiwamu yang mendengar. Tuliskan di komentar, aku sadar. Aku bangun. Biarkan kata-kata itu jadi sinyal bagi yang lain. Yang masih terjebak. Yang masih tertidur. Yang masih menunggu. Dan jika kamu punya pertanyaan, pemikiran, atau cerita tentang realitas yang kamu jalani, bagikan di kolom komentar. Karena mungkin, hanya mungkin, kita semua sedang mencari pintu keluar yang sama dan percakapan ini adalah peta menuju cahaya. Realitas tidak harus nyata untuk bisa berarti. Tapi makna selalu nyata. Dan selama kita memilih untuk menciptakan makna, dunia ini akan selalu hidup.